Di tempat penahanan itu, Tamim dan rombongannya bertemu dengan seorang pria yang diikat dengan rantai besar. Pria tersebut memiliki tubuh yang sangat besar dan wajah yang menakutkan. Tamim dan teman-temannya sangat ketakutan, namun mereka memberanikan diri untuk bertanya siapa dia sebenarnya. Pria tersebut mengaku bahwa dirinya adalah Dajjal. Dalam percakapan tersebut, Dajjal mulai bertanya kepada Tamim tentang berbagai hal yang terjadi di dunia luar, termasuk tentang Nabi Muhammad. Dajjal sangat tertarik untuk mengetahui apakah Nabi Muhammad telah muncul di dunia dan bagaimana keadaannya. Setelah mendapatkan jawaban dari Tamim, Dajjal mengungkapkan bahwa saatnya untuk ia muncul ke dunia semakin dekat. Dajjal mengatakan bahwa ia akan segera dibebaskan dari ikatan-ikatannya dan akan membawa ujian besar bagi umat manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hidayah Islam. Hari ini kita akan membahas salah satu kisah yang sangat menarik sekaligus menyeramkan, yaitu pulau yang disebut sebagai Pulau Tempat Dajjal dibelenggu oleh Allah. Namun sebelum lanjut, klik like dan subscribe. Dan jangan lupa share dan komen video ini. Mudah-mudahan kita semua dilimpahkan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tonton video hingga akhir agar tidak sesat. Mari kita mulai topiknya. Pulau Socotra adalah salah satu pulau yang paling misterius di dunia. Terletak di Samudra Hindia, di lepas pantai Yaman. Keunikan dan keanehan yang dimilikinya telah memikat para ilmuwan, penjelajah, dan masyarakat umum selama berabad-abad. Namun, ada juga sisi gelap dari pulau ini, yaitu kisah bahwa Socotra mungkin menjadi tempat persembunyian Dajjal, makhluk dalam tradisi Islam yang dikatakan akan muncul di akhir zaman. Pulau Socotra, yang terletak di Samudra Hindia di lepas pantai Yaman, adalah tempat yang memancarkan aura misterius dan magis. Bayangkan sebuah pulau yang tersembunyi dari pandangan dunia, di mana flora dan fauna yang aneh dan langka tumbuh dengan subur, menciptakan suasana yang seolah-olah diambil dari halaman novel fantasi. Tapi kali ini, kita akan menggali sisi gelap dari keindahan ini. Kisah bahwa Socotra mungkin menjadi tempat persembunyian Dajjal, makhluk dalam tradisi Islam yang dikatakan akan muncul di akhir zaman. Cerita tentang Dajjal, makhluk yang digambarkan sebagai sosok penipu ulung dan pembawa kehancuran, telah lama menjadi bagian dari eskatologi Islam. Dia digambarkan memiliki kemampuan luar biasa yang akan membawa ujian dan godaan besar bagi umat manusia. Dalam tradisi Islam disebutkan bahwa Dajjal akan muncul dari sebuah tempat yang tersembunyi, dan beberapa spekulasi berfokus pada pulau-pulau terpencil sebagai lokasi persembunyiannya. Socotra sendiri adalah pulau yang penuh dengan keanehan. Pulau ini memiliki lebih dari 700 spesies flora dan fauna yang tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Pohon darah naga yang ikonik dengan getah merahnya yang terlihat seperti darah menjadi simbol utama dari keunikan pulau ini. Bahkan bentuknya yang seperti payung terbalik menambah suasana eksotis dan aneh yang melingkupi pulau ini. Banyak yang percaya bahwa keunikan alam ini menambah aura mistis Socotra, menjadikannya kandidat sempurna sebagai tempat persembunyian Dajjal. Seiring berjalannya waktu, banyak yang mencoba mencari jawaban atas misteri ini. Ekspedisi-ekspedisi ilmiah yang datang ke Socotra seringkali membawa cerita-cerita yang beragam, dari penemuan spesies baru hingga pengalaman mistis yang sulit dijelaskan dengan akal sehat. Beberapa peneliti melaporkan perasaan aneh saat berada di pulau ini, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi mereka dari bayang-bayang. Pulau Socotra, atau dalam bahasa lokal disebut Sukutra, adalah pulau terbesar dalam kepulauan yang terdiri dari 4 pulau, yaitu Socotra, Abd al-Quri, Samha, dan Darsa. Pulau ini telah ada selama jutaan tahun dan dianggap sebagai salah satu tempat paling terpencil di bumi. Karena isolasinya, ekosistem Socotra berkembang secara unik, menghasilkan banyak spesies endemik yang tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Pulau Socotra telah dikenal oleh pelaut dan pedagang sejak zaman kuno. Catatan sejarah pertama tentang pulau ini berasal dari era Alexander Agung pada abad keempat sebelum Masehi,
ketika para pelaut Yunani menjelajah Samudra Hindia. Namun, penemuan pulau ini lebih dikaitkan dengan para pelaut Arab yang menguasai jalur perdagangan maritim di wilayah tersebut. Salah satu catatan awal yang paling terkenal berasal dari seorang pelaut dan penjelajah Arab bernama Ahmad Ibn Majid pada abad ke-15. Ia menyebutkan pulau ini dalam karyanya sebagai tempat yang penuh dengan keajaiban alam. Riwayat tentang Pulau Socotra sebagai tempat persembunyian Dajjal datang dari berbagai sumber dalam tradisi Islam. Salah satu riwayat yang paling terkenal adalah dari seorang sahabat Nabi Muhammad, Tamim Ad-Dari. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, disebutkan bahwa Tamim Ad-Dari pernah mengalami petualangan di laut yang membawanya ke sebuah pulau yang misterius. Di pulau tersebut, ia bertemu dengan makhluk aneh dan menemukan seorang pria yang dirantai. Pria tersebut mengaku sebagai Dajjal dan mengungkapkan bahwa ia akan segera dibebaskan untuk membawa kekacauan ke dunia. Kisah pertemuan Tamim Ad-Dari dengan Dajjal adalah salah satu cerita yang terkenal dalam tradisi Islam dan seringkali diceritakan untuk menggambarkan misteri dan ancaman yang dibawa oleh Dajjal. Berikut ini adalah cerita lengkap tentang pertemuan tersebut. Tamim Ad-Dari adalah seorang sahabat Nabi Muhammad yang berasal dari suku Lakhm. Ia dikenal sebagai seorang yang sangat berani dan memiliki banyak pengalaman dalam pelayaran. Sebelum masuk Islam, Tamim adalah seorang Nasrani. Dan setelah memeluk Islam, ia menjadi seorang Muslim yang taat dan dihormati. Kisah ini bermula ketika Tamim Ad-Dari bersama beberapa orang lainnya melakukan perjalanan laut. Mereka berlayar di sebuah kapal yang kemudian terjebak dalam badai besar. Kapal mereka terombang-ambing di laut selama berhari-hari hingga akhirnya mereka terdampar di sebuah pulau yang misterius. Setelah berhasil mencapai daratan, mereka mulai menjelajahi pulau tersebut. Mereka bertemu dengan makhluk yang sangat aneh yang disebut Al-Jassasah. Al-Jassasah adalah makhluk berbulu besar yang memberi mereka peringatan dan mengarahkan mereka ke sebuah biara atau tempat penahanan. Di tempat penahanan itu, Tamim dan rombongannya bertemu dengan seorang pria yang diikat dengan rantai besar. Pria tersebut memiliki tubuh yang sangat besar dan wajah yang menakutkan. Tamim dan teman-temannya sangat ketakutan, namun mereka memberanikan diri untuk bertanya siapa dia sebenarnya. Pria tersebut mengaku bahwa dirinya adalah Dajjal. Dalam percakapan tersebut, Dajjal mulai bertanya kepada Tamim tentang berbagai hal yang terjadi di dunia luar, termasuk tentang Nabi Muhammad. Dajjal sangat tertarik untuk mengetahui apakah Nabi Muhammad telah muncul di dunia dan bagaimana keadaannya. Setelah mendapatkan jawaban dari Tamim, Dajjal mengungkapkan bahwa saatnya untuk ia muncul ke dunia semakin dekat. Dajjal mengatakan bahwa ia akan segera dibebaskan dari ikatan-ikatannya dan akan membawa ujian besar bagi umat manusia. Setelah percakapan tersebut, Tamim dan rombongannya berhasil melarikan diri dari pulau tersebut dan kembali ke Madinah. Mereka segera menemui Nabi Muhammad dan menceritakan seluruh pengalaman mereka. Nabi Muhammad mendengarkan cerita mereka dengan seksama dan kemudian mengumumkan kepada para sahabatnya bahwa kisah Tamim Ad-Dari adalah bukti nyata tentang keberadaan Dajjal dan ujian besar yang akan datang. Kisah ini memiliki makna yang sangat mendalam dalam tradisi Islam. Pertama, ia memperkuat keyakinan tentang keberadaan Dajjal sebagai sosok yang akan membawa ujian besar sebelum akhir zaman. Kedua, kisah ini mengingatkan umat Muslim untuk tetap waspada dan teguh dalam iman mereka, serta selalu berdoa agar terhindar dari fitnah Dajjal. Ketiga, kisah ini menunjukkan betapa pentingnya mendengarkan dan mempelajari cerita-cerita dari sahabat Nabi untuk mendapatkan pelajaran dan hikmah. Pertemuan Tamim Ad-Dari dengan Dajjal adalah salah satu kisah yang paling menakutkan, namun penuh makna dalam tradisi Islam. Cerita ini tidak hanya menggambarkan ancaman nyata dari Dajjal, tetapi juga mengajarkan umat Muslim tentang pentingnya kewaspadaan, keteguhan iman, dan kepercayaan kepada Nabi Muhammad dan ajarannya. Meskipun Dajjal belum muncul, kisah ini tetap relevan sebagai pengingat tentang tantangan yang mungkin dihadapi umat manusia di masa depan, dan pentingnya menjaga iman dan ketakwaan dalam setiap situasi. Keunikan Socotra tidak hanya pada mitos dan legenda yang mengelilinginya,
tetapi juga pada flora dan fauna yang luar biasa. Pulau ini adalah rumah bagi lebih dari 700 spesies tanaman, 30% di antaranya tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Salah satu yang paling terkenal adalah pohon darah naga, Dracaena cinnabari, yang memiliki getah merah darah dan bentuk seperti payung terbalik. Selain itu, ada juga pohon mentimun raksasa dan mawar gurun yang menambah keunikan lanskap pulau ini. Ada beberapa alasan mengapa Socotra disebut sebagai Pulau Dajjal. Pertama, isolasi geografisnya membuatnya tampak seperti tempat yang cocok untuk bersembunyi. Kedua, keanehan alam dan flora fauna di pulau ini menciptakan aura misterius yang sulit dijelaskan oleh akal sehat. Ketiga, riwayat Tamim Ad-Dari yang menyebutkan pertemuannya dengan Dajjal di sebuah pulau terpencil telah menambah spekulasi bahwa Socotra mungkin adalah tempat yang dimaksud. Socotra bukan satu-satunya pulau yang dikaitkan dengan Dajjal. Ada beberapa pulau lain yang juga disebut-sebut sebagai tempat persembunyiannya, seperti Pulau Bermuda yang terkenal dengan segitiga bermudanya, dan Pulau Easter yang dikenal dengan patung-patung moai raksasa. Namun Socotra memiliki daya tarik tersendiri karena keunikan ekosistemnya dan riwayat yang mendukung. Berbeda dengan Pulau Bermuda yang lebih terkenal karena fenomena hilangnya kapal dan pesawat secara misterius, atau Pulau Easter yang terkenal karena patung-patung raksasa yang masih menjadi teka-teki hingga kini, Socotra lebih dikenal karena keindahan dan keanehan alamnya. Hal ini menjadikan Socotra sebagai kandidat yang lebih menarik bagi mereka yang mencari tempat tersembunyi yang cocok untuk kisah-kisah mistis. Seiring berjalannya waktu, banyak peneliti dan penjelajah modern yang mencoba mencari jawaban atas misteri ini. Ekspedisi ilmiah ke Socotra seringkali membawa cerita-cerita yang beragam, mulai dari penemuan spesies baru hingga pengalaman mistis yang sulit dijelaskan. Salah satu peneliti terkenal yang mengeksplorasi Socotra adalah Dr. Tony Miller, seorang ahli botani yang melakukan penelitian ekstensif di pulau ini dan menemukan banyak spesies tanaman endemik. Mitos dan legenda lokal juga menambah bumbu pada cerita ini. Penduduk lokal percaya bahwa pulau ini memiliki energi gaib yang kuat, yang bisa jadi adalah alasan mengapa Dajjal memilih tempat ini. Mereka bercerita tentang suara-suara aneh yang terdengar di malam hari, bayangan-bayangan misterius yang bergerak tanpa wujud, dan perasaan tidak nyaman yang terkadang melanda mereka yang berani menjelajahi bagian-bagian tertentu dari pulau ini. Cerita tentang Dajjal dan Pulau Socotra juga memiliki pengaruh yang besar dalam budaya dan religius masyarakat sekitar. Dalam tradisi Islam, Dajjal dianggap sebagai sosok penipu ulung yang akan membawa ujian besar bagi umat manusia sebelum akhir zaman. Kisah tentang Dajjal dan Socotra mengingatkan kita pada pentingnya tetap waspada dan berpegang teguh pada iman dalam menghadapi godaan dan ujian besar. Apakah Dajjal benar-benar bersembunyi di Socotra atau tidak, itu mungkin tidak akan pernah kita ketahui dengan pasti. Namun, penting untuk diingat bahwa mitos seperti ini, meskipun menarik, harus diperlakukan dengan hati-hati. Terlalu mudah untuk terjebak dalam cerita-cerita yang tidak berdasar dan melupakan fakta bahwa pulau seperti Socotra adalah warisan alam yang harus dilindungi dan dihargai. Mungkin daya tarik sebenarnya dari cerita tentang Dajjal dan Socotra bukanlah pada apakah cerita itu benar atau tidak, tetapi pada bagaimana cerita tersebut mencerminkan kebutuhan manusia untuk mencari makna di dunia yang penuh misteri. Dalam setiap mitos dan legenda, ada elemen kebenaran yang tercermin dari harapan, ketakutan, dan aspirasi kita sebagai manusia. Jadi, saat kita merenungkan kisah tentang Dajjal dan Pulau Socotra, mungkin yang terpenting bukanlah mencari jawaban pasti, tetapi menikmati perjalanan melalui sejarah, mitos, dan keindahan alam yang ditawarkan oleh tempat luar biasa ini. Pulau Socotra, dengan segala keajaibannya, akan selalu menjadi sumber inspirasi dan misteri bagi mereka yang berani bermimpi dan mencari yang tidak diketahui. Pulau Socotra adalah sebuah keajaiban alam yang menyimpan banyak misteri. Entah benar atau tidaknya kisah Dajjal bersembunyi di sini, pulau ini tetap menjadi tempat yang memicu imajinasi dan spekulasi. Keindahan dan keunikan alamnya, bersama dengan cerita-cerita mistis yang mengelilinginya,
menjadikan Socotra sebagai salah satu tempat yang paling menarik dan penuh teka-teki di dunia. Dengan menghargai dan melestarikan keindahan alami ini, kita juga merawat warisan budaya dan cerita-cerita yang membuat dunia kita begitu kaya dan menarik. Alasan Socotra tidak berpenghuni. Socotra terletak di lokasi yang sangat terpencil, jauh dari daratan utama. Pulau ini terpisah dari Semenanjung Arab oleh sekitar 380 km laut, yang membuatnya sulit dijangkau. Isolasi geografis ini tidak hanya mempengaruhi aksesibilitas, tetapi juga membuat pulau ini kurang menarik sebagai tempat tinggal tetap bagi banyak orang. Transportasi ke dan dari pulau ini terbatas, dan infrastruktur transportasi yang kurang berkembang membuat perjalanan menjadi mahal dan memakan waktu. Pulau Socotra memiliki iklim yang cukup ekstrem dan keras. Musim panas di pulau ini bisa sangat panas dengan suhu yang mencapai puncak tertinggi, sementara musim dinginnya bisa cukup sejuk. Selain itu, pulau ini sering mengalami angin muson yang kuat dan badai tropis, yang dapat membuat kondisi hidup menjadi sulit. Kekurangan sumber air tawar juga menjadi masalah, karena sebagian besar air yang tersedia adalah air asin dari laut. Socotra adalah rumah bagi banyak spesies flora dan fauna endemik yang tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Keanekaragaman hayati ini sangat rentan terhadap gangguan. Pembangunan permukiman dan aktivitas manusia yang berlebihan dapat mengancam ekosistem unik pulau ini. Oleh karena itu, ada upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan alam Socotra dengan membatasi jumlah penduduk dan pembangunan di pulau tersebut. Pulau Socotra kurang memiliki infrastruktur dasar yang diperlukan untuk mendukung kehidupan sehari-hari dalam jumlah besar. Fasilitas seperti listrik, air bersih, layanan kesehatan, dan pendidikan sangat terbatas. Penduduk setempat hidup dalam kondisi yang cukup sederhana dan bergantung pada sumber daya alam yang ada. Tanpa infrastruktur yang memadai, sulit bagi pulau ini untuk mendukung populasi besar atau pengembangan yang lebih intensif. Socotra telah diakui sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO karena keanekaragaman hayatinya yang luar biasa. Status ini membawa serta tanggung jawab besar untuk menjaga dan melestarikan lingkungan alam pulau ini. Upaya konservasi seringkali melibatkan pembatasan aktivitas manusia dan pembangunan untuk memastikan bahwa ekosistem unik pulau ini tidak terancam oleh eksploitasi atau degradasi. Masyarakat yang tinggal di Socotra memiliki budaya dan tradisi yang sangat terkait dengan lingkungan alami mereka. Kehidupan mereka seringkali berpusat pada aktivitas tradisional seperti memancing, mengumpulkan resin dari pohon darah naga, dan menggembala ternak. Pindah ke pemukiman yang lebih besar atau mengembangkan pulau ini secara intensif dapat mengganggu cara hidup tradisional mereka dan menyebabkan perubahan sosial yang signifikan. Mitos dan legenda lokal juga memainkan peran dalam menjaga pulau ini relatif tidak berpenghuni. Beberapa penduduk lokal percaya bahwa pulau ini memiliki energi gaib yang kuat dan mungkin takut akan dampak negatif dari gangguan manusia. Selain itu, cerita-cerita tentang makhluk misterius dan pengalaman mistis di pulau ini menambah aura misteri yang mengelilingi Socotra. Pulau Socotra adalah tempat yang luar biasa dengan keindahan alam dan keanekaragaman hayati yang unik. Meskipun memiliki potensi besar, berbagai faktor seperti isolasi geografis, iklim ekstrem, ekosistem yang rentan, kurangnya infrastruktur, nilai konservasi, faktor sosial dan budaya, serta mitologi lokal membuat pulau ini tetap relatif tidak berpenghuni. Upaya untuk melestarikan dan menjaga keunikan pulau ini sangat penting, sehingga generasi mendatang dapat terus menikmati dan mempelajari keajaiban alam yang ditawarkan oleh Socotra. Salah satu ciri khas Socotra adalah pohon darah naga, yang dinamai demikian karena getahnya yang berwarna merah seperti darah. Bentuknya yang seperti payung terbalik menciptakan pemandangan yang tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Pohon mentimun raksasa. Pohon ini memiliki bentuk yang sangat aneh, dengan batang yang gemuk dan menyerupai mentimun besar. Pohon ini hanya bisa ditemukan di Socotra. Mawar gurun. Dikenal juga sebagai mawar gurun, tanaman ini memiliki bunga yang indah dan batang yang tebal untuk menyimpan air.
adaptasi yang sangat penting di iklim kering Socotra. Socotra memiliki beberapa pantai terindah dan paling terpencil di dunia, dengan pasir putih yang halus dan air laut yang jernih berwarna biru kehijauan. Pantai seperti Kalansia dan Arher menawarkan pemandangan yang memukau dan suasana yang tenang. Gua Hok. Gua ini adalah salah satu gua terbesar di Socotra, yang memanjang lebih dari 3 km ke dalam pegunungan. Di dalamnya terdapat stalaktit dan stalagmit yang menakjubkan, serta ukiran alami yang membentuk pemandangan bawah tanah yang spektakuler. Pegunungan Hajir, pegunungan ini menjulang tinggi di tengah pulau dan menawarkan pemandangan yang dramatis serta peluang trekking yang menantang. Di sini, pengunjung bisa menikmati pemandangan spektakuler dan keragaman flora yang luar biasa. Perairan di sekitar Socotra kaya akan terumbu karang yang belum terjamah, rumah bagi berbagai spesies ikan tropis, moluska, dan invertebrata laut. Ini menjadikan Socotra sebagai destinasi populer untuk snorkeling dan menyelam. Di perairan sekitar Socotra, dugong dan penyu seringkali terlihat, menjadikan pengalaman menyelam atau snorkeling lebih menakjubkan dengan kehadiran makhluk-makhluk laut yang megah ini. Masyarakat lokal Socotra memiliki budaya dan bahasa yang unik. Bahasa Socotra adalah salah satu bahasa Semit kuno yang masih digunakan hingga sekarang. Budaya mereka kaya dengan tradisi lisan dan cerita rakyat yang menarik. Penduduk Socotra dikenal dengan keterampilan mereka dalam membuat kerajinan tangan, seperti anyaman, tembikar, dan produk berbahan dasar resin dari pohon darah naga. Produk-produk ini seringkali menjadi oleh-oleh yang berharga bagi para wisatawan. Upaya konservasi telah dilakukan untuk melindungi ekosistem unik Socotra. Taman Nasional Socotra didirikan untuk melestarikan keanekaragaman hayati pulau ini, serta mendorong ekowisata yang bertanggung jawab. Wisatawan yang berkunjung ke Socotra didorong untuk berpartisipasi dalam ekowisata berkelanjutan dengan menghormati lingkungan dan budaya lokal. Program-program ini membantu melestarikan alam dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. Pulau Socotra benar-benar adalah permata tersembunyi yang menawarkan kombinasi luar biasa dari keindahan alam, keanekaragaman hayati, dan kekayaan budaya. Keunikan flora dan fauna, pemandangan alam yang menakjubkan, serta tradisi lokal yang kaya, menjadikan Socotra sebagai destinasi yang tidak tertandingi. Meskipun aksesnya mungkin sulit, pengalaman yang ditawarkan oleh pulau ini sepadan dengan usaha yang dilakukan untuk mencapainya. Mengunjungi Socotra bukan hanya sebuah perjalanan fisik, tetapi juga sebuah perjalanan ke dalam keajaiban alam yang menakjubkan dan warisan budaya yang kaya. Mungkin daya tarik sebenarnya dari cerita tentang Dajjal dan Socotra bukanlah pada apakah cerita itu benar atau tidak, tetapi pada bagaimana cerita tersebut mencerminkan kebutuhan manusia untuk mencari makna di dunia yang penuh misteri. Dalam setiap mitos dan legenda, ada elemen kebenaran yang tercermin dari harapan, ketakutan, dan aspirasi kita sebagai manusia. Jadi, saat kita merenungkan kisah tentang Dajjal dan Pulau Socotra, mungkin yang terpenting bukanlah mencari jawaban pasti, tetapi menikmati perjalanan melalui sejarah, mitos, dan keindahan alam yang ditawarkan oleh tempat luar biasa ini. Pulau Socotra, dengan segala keajaibannya, akan selalu menjadi sumber inspirasi dan misteri bagi mereka yang berani bermimpi dan mencari yang tidak diketahui. Jangan lupa untuk mendukung channel Hidayah Islam dengan like, subscribe, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.